Ya, Bu. Pernah itu menulis surat atau email, Mas? Menulis surat, Menulis surat surat masih dengan kertas ya. kertas dengan kertas dan email juga. Hmm. Kalau dengan kertas berarti apakah Mas Joyo itu mengirimkan lewat pos? Uh, tidak tidak oleh pos. Mhm. Uh, saya kirim itu uh, to the person directly. Langsung berikan ya. Ya. Oke, tidak lewat pos ya. Ya, sepertinya sekarang sudah jarang yang mengirim surat ya. Not many people write letter ya. Tidak, karena apa? Karena ada email, ada WhatsApp, jadi tidak pernah mengirim surat. Uh, tapi saya sekarang kadang masih ke kantor pos untuk mengirim paket ya, mengirim paket package. Ya, tidak lagi mengirim surat ya. Nah, uh, surat apakah itu? Nah ini Mas Jaya itu surat apa ya? Uh, Surat Surat apa? apa? Ya? Tadi Surat ya, cinta. surat cinta ya. Mana Mbak Ira tadi? Surat cinta untuk pacarnya dulu ya. Dulu untuk pacarnya. Ya. Nah, ini ya sekarang kita akan kenalan dengan formal and informal letter. Surat resmi. Resmi means formal. When you have formal situations ya kita biasanya bilang resmi. Ya. Nah, di sini kan ada struktur-strukturnya. Kalau surat resmi biasanya dari instansi ya, institution or organization surat resmi ya. Nah, surat resmi eh, biasanya di paling atas ada namanya kop surat. Head of letter namanya kop. KOP ya, kop. Itu kop surat. What can we include here in the head of letter? Apa yang bisa kita masukkan di kop surat ini? Apa saja ya? Nih, head of letter. Informasinya berisi apa saja? Mbak Agar? Halo Mbak Agar. Mbak Agar. Belum dengar suara saya mungkin? Mas Bursyam? Halo Mas Bursyam. Tidak dengar suaranya. Mas Jaya itu saja. Ada apa yang di kop surat ada apa ya Mas? Uh, Surat biasanya, Bu. Ya, biasanya what do we have in the head of letter? Uh, I don't know. In Bahasa Bangla, we don't have that type of thing, so I'm not sure what's Ah, in there. even in when you are in organization something or receiving letter from the school, from the uni, there is no head of letter. From universities, no. Hmm. Kalau di sini biasanya kalau dari university atau school, when you receive invitations, pasti suratnya yang on the top ya, on the top you will get the head of letter showing the name of the institution ya, the name of the institutions. For example, kalau dari Universitas 11 Maret ya, you will find the name of the university on top of the letter ya, seperti ini. Jadi kalau di sini adalah ya, Yeah, 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 yeah. ya.
Gimana? Ada. Sama? Ya, sama, sama. Ya, itu namanya top surat. So the name of the Oke. institution will be on top ya, ada di paling atas. Ya, ada di paling Oke. atas. Itu namanya kop. Ya, kalau Top ada kop surat. ya, kop surat. Jadi ada nama institusi, kemudian ada alamat institusi. Ya, di sini ada jalan. Jalan biasanya disingkat JL atau JLN, ya, jalan. Itu JLN itu jalan. JL titik Nusantara. Jadi ada Jalan Nusantara nomor berapa ini? Nomor 12 Banjarnegara. Kemudian yang angka ini 54431 ini adalah postal code. Biasanya kalau di Indonesia kode pos hanya angka, ya. Kalau di beberapa kode pos di luar negeri kan ada huruf ya, misalnya ZN543. Tapi di Indonesia tidak, hanya angka saja, postal code. Kalau di Bangladesh bagaimana Mas Yoyo itu? Ya, saya juga mempunyai postal code di angka. Angka Ah, saja, ya, angka saja. Ya. tidak menggunakan huruf ya. No, tidak, Iya. tidak. Mas Yoyo itu pernah lihat kan? Pernah lihat kode pos biasanya kalau di Amerika atau di Eropa mereka menggunakan huruf juga ya. Ada huruf Ah, dan angka ya. Ya. Sama di Indonesia berarti. Di tempat saya hanya angka. Jadi kalau kalian menemukan alamat, biasanya jalan, nomor, kemudian kota, ya, kota, kemudian kode pos. Angka di bagian belakang itu biasanya kode pos. Nah, itu kop surat ya. Nama institusi, uh, institution itu dalam bahasa Indonesia institusi ya. Institusi diikuti alamat ya. Kalian tahu alamatnya? kadang-kadang, Hmm. what's the spelling of code, code post? Ah, K O K O D E. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Jadi kode ya, kode. Ya, Ya, kode kode, pos. Ya. kode. Ya, kemudian ada setelah kop surat biasanya ada tempat dan tanggal penulisan ya. Jadi kalian saat menulis ada di mana? Saya ada di ini penulisnya di sini dia sedang di Banjarnegara. Ya, Banjarnegara. Kemudian tanggal berapa? Ya, ini ada 13 Oktober 2021. Ya, jadi sebutkan kota kemudian tanggal. Sama seperti dalam bahasa Inggris ya, sepertinya ya. Kemudian ada nomor ya. So it has something to do with administrations ya. So they have like list of numbers ya regarding writing letters ya, itu ada di bagian administrasi, mereka punya datanya ya, ini saya beli nomor berapa, tentang apa ya, jadi sudah ada daftarnya. If you don't have any attachment, lampiran ya, kadang di surat resmi misalnya tadi saya beri contoh surat undangan, an invitation letter ya. Sometimes the attachment will be in the form of like the rundown of the occasions ya. Mungkin juga ada brosur ya. Mungkin juga ada tiket ya, ada lampiran attachment. Kemudian what's the subject? Kadang subjek ini dalam bahasa Indonesia hanya dituliskan hal or perihal ya. Hal or perihal means the subject. So what's the subject of this? Invitation ya, perihal undangan rapat, meeting invitations ya, undangan rapat misalnya. And after that ada apa ini, ada YTH. YTH it stands for yang terhormat
Terhormat means the most respected one, ya. The most respected one followed by name, ya. Jadi biasanya untuk uh, surat resmi, ya, kita awali dengan YTH, to respect the person receiving the letter, ya. Jadi ada YTH, yang terhormat. Yang terhormat Profesor Dr. Joko, ya. Yang terhormat Profesor Dr. Joko, ya. Jadi tidak hanya namanya, tapi didahului, ya. Don't forget to include yang terhormat, ya. And the inside address, alamatnya dituliskan juga. Nah, salutationsnya biasanya semuanya sama, surat resmi, ya, dengan hormat, ya. Hormat means respect, ya. You will find this in surat resmi, dengan hormat. And for the opening, sehubungan, ya. Sehubungan means regarding, ya. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya, what is going to be held. Dilaksanakan means a hold, an occasion, ya. Dilaksanakannya, you mention the occasion here. Misalnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya peringatan kemerdekaan, independence commemorations, for example, ya. Mention the occasions here. What's the name of the occasion? Ya, ada dia bangun tidur, ya. Ya, dengan surat ini kami bermaksud untuk mengundang, to invite siapa, ya. Mengundang, we don't mention the name, we just mention like it's bapak or ibu. Bermaksud untuk mengundang bapak untuk menghadiri, to attend, ya, menghadiri, ya, untuk menghadiri, to attend acara yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan sama, ya. Tapi di sini kita pakai sinonim, ya. Will be hold, kapan? Selenggara, ya. Selenggara and laksana sama. Isinya kita sebutkan hari, tanggal, tempatnya, apa acaranya, ya. Tadi misalnya Independence Day commemorations, ya, or any meeting, di sini acara. Closing. Demikian surat undangan ini kami buat dengan harapan Bapak dapat berpartisipasi, ya. Partisipasi sama, ya, to participate. And don't forget to thank, ya. Biasanya dalam bahasa Inggris you will say I look forward to hearing from you soon. I look forward to meeting you, but we just actually hear thanking, ya. Thank you for your attentions and for the time, ya. Atas perhatiannya, it will be like you will find this in most of letters in bahasa Indonesia, ya. Atas, ya. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih, ya. We thank you for your attentions and the time, ya. Ini pasti pakai ini. And since this is formal letter, you will just say hormat kami, ya, like best regards, ya, best regards. What's your position? Ya, posisinya apa? Kepala, the head biasanya, ya, the head of, ya, department ini tourism and culture department, ya. Kepala. Tanda tangan, kemudian ada siapa namanya, ya. Tanda tangan kemudian siapa namanya. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan
untuk institusi kalian akan mendapatkan surat undangan seperti ini. Ya. Sekarang surat undangannya biasanya soft file ya, karena kita tidak bertemu di secara offline. Biasanya tetap formatnya seperti ini, tetap harus resmi. Tidak hanya tanda tangan, biasanya you will have stamp ya, stamp of the institution itu harus ada. Nah, ini ya, jadi struktur surat yang akan kalian dapatkan in general. Yes, Mas. Ada pertanyaan, dua Iya, silakan. pertanyaan. Nomor satu adalah kapan saya mengambil surat itu, dan kemudian saya mempunyai kopi surat. Tetapi when I send the letter to an authority or something to the university, then will there be any kop surat? Ya, oke. Jadi kop surat ini biasanya dari institusi. If you are working in an institutions, ya, biasanya kalau mereka dari institusi mengirimkan surat pada kita, ya. Kalau kita tidak, misalnya gini, misalnya kalau kita pakai kop surat, kalau misalnya Mas Joyo tuh mau ujian tesis, if you're going to have a thesis examinations, ya, meaning that you are a student there, and you're going to send the letter to your academic supervisor for inviting the person to your thesis exam, itu boleh nanti pakai kop surat. Biasanya Mas Joyo tuh dibantu di administration office, ya. Jadi karena nomor it doesn't come from individual, ya. Nomor tadi ada nomor ya, itu biasanya semua dari administration office, ya. The officer will give you that, ya. Jadi nanti Mas Joyo tuh hanya melaporkan nama, kemudian the subject, ya, and the event, the occasion. The administration officer will handle everything. The kop surat, kemudian the number of the letter, ya, is not from individual. Jadi it's very formal situations, ya. If you are if you have something to do or you have an event which has any relation with the faculty, ya. Jadi Mas Yoyo itu akan dibantu petugas, ada officernya, ya. Kalau Mas Yoyo itu yang membuat, tapi mostly as a student you will just receive the letter, ya. Begitu. Jadi nomor dua adalah Bu, nomor 13. Tidak di sini Bu, atas. Itu adalah hormat kami. Is it a phrase, or as it is an invitation from a group of people, they wrote kami? If I write by myself, then can I write hormat saya? Ya, thank you. Jadi kalau hormat kami, sometimes we position ourselves to well as a whole with the institution, not me as an individual. So that's why we choose hormat kami, because it refers to this is me and my institution. Yeah. If it is a bit more personal, you will say hormat saya, ya. Tetapi biasanya if it has something to do with your institution, ada nanti hormat kami. Tapi namanya tetap, misalnya ya, the head, misalnya head of the department Joyo 2 for example, tetapi tetap hormat kami because it represents you and your office.
Ya, jadi kalau resmi lebih sering hormat kami, Mas. Ya, gitu. Ya, tapi nama penulisnya tetap satu. Nama penulisnya Mas Joyotu misalnya. Head of the department Joyotu. Ya, tapi hormat kami. You and your institution. Begitu. Oke? Ya, Bu. Jelas ya? Oke, ya. Sebentar ya. Nah, ini ada nanti saya minta kalian coba praktek ya untuk menulis surat pribadi. Ini surat pribadi strukturnya berbeda ya. Strukturnya berbeda. Apa yang tidak ada di surat pribadi? Kalau kita lihat di sini apa yang tidak ada? Apa ya? Bahagia? Halo Mbak Agar. Ini Mas Bursyam putus-putus. Mbak Agar juga. Hanya Mas Doyo tuh yang lancar ya hari ini ya. Mas Doyo itu apa yang berbeda Mas Doyo tuh? Surat tadi ya, surat resmi dan surat pribadi nih. Or informalnya ya. Ini contohnya surat pribadi, informal surat pribadi ya. Apa yang beda Mas? Surat pribadi ini dengan yang tadi surat resmi. Don't drink something. Pardon? I missed the question. What makes it? Is there any something different from this? Yeah, definitely. Yang apa Mas? Apa yang berbeda? Kop surat. Ya, Nomor kop satu. surat tidak perlu ya. Kop surat. And the direction of tempat dan tanggal itu adalah di belok kiri. Sebelah di tempat dan tanggal. Belok means to turn. Oh, okay. Yeah. Okay. So on your kiri, right, on your left. Itu sebelah. Tapi sebelah. Mas, it doesn't matter actually. Jadi format surat itu boleh semua rata kiri, justified sebelah kiri semua ya. Kiri semua boleh. Tapi ada yang memang seperti ini. Ada surat resmi juga ada yang tempat dan tanggalnya di kanan ya. Tapi boleh kanan atau kiri rata kiri semuanya sama kiri boleh. Apalagi? Ini ada ya, nama dan alamat penerima surat. Itu sama. Sama ya. Ada yang tidak sama ya? Ada yang tidak muncul di sini apa ya? Ada Bu. Iya, Mbak Agar, halo. Apa Mbak yang... Bu, tadi suara saya tidak jelas karena saya sakit. Sinyalnya ya Mbak? Ya, yang tidak sama juga ini kop surat tidak ada. Tidak ada. Apalagi yang tidak ada Mbak ini? Mbak Agar masih ada juga. Yang tidak ada juga. Sebentar ya. Coba di sini. Nah ini apa yang tidak ada ya? Lampiran dan perihal juga. Ya. Nomor tidak ada ya. Nomor tidak ada. Lampiran tidak ada, tidak perlu ya. Jadi kita tidak perlu mencantumkan nomor, lampiran, subjek ya. Perihal tidak perlu. Iya. Dan jabatan juga tidak ada. Ya. Salam pembuka ada. Bagaimana menurut kalian dengan gaya bahasanya? The language style used di formal dan informal. Bagaimana bahasanya? Berbeda ya? Ya pasti Bu. Ya. Yang formal lebih susah. Formal lebih susah ya, karena harus
kita harus memperhatikan imbuhan, memperhatikan gaya bahasa. Ya, ada Anda, ya. Tadi apa? Coba ya. Dengan surat ini, with this letter, ya, dengan surat ini kami bermaksud untuk mengundang. Ya, ini biasanya pembukaannya seperti ini. Jadi the aim of your writing, ya. Dengan surat ini kami bermaksud, maksud and intentions, ya. We aim to, gitu. Dengan surat ini kami bermaksud untuk mengundang. Ya, biasanya di bagian pembukaan kalian sebutkan kenapa mau menulis surat ini, tujuannya apa. Ya, we aim to invite you to attend. Ya, to attend the meeting which is hold on mention the day. Kalau di sini tidak ya. Mas Jaya itu bisa bantu baca yang paragraf pertama ini. Ya, Salam Bu. persahabatan. Salam persahabatan. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu, Ihorin. Kamu pasti tambah cantik, ya? Atau mungkin tambah gemuk. Ya, oke. Ya, jadi langsung ya. Biasanya menanyakan kabar. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu. Lo is this is used to emphasize something, Mas. Lo, ya. Aku ingin bertemu kamu lo, ya, to emphasize that I want to meet you, ya. Aku ingin sekali bertemu kamu lo, Rin. Kamu pasti tambah cantik ya, atau mungkin tambah gemuk, ya. So ada greetings, ya, ada asking conditions di situ, ya, bertanya tentang kabar. Gaya bahasanya lain, ada lo it is used in bahasa lisan, ya, percakapan lo, ya. Tambah, ya, kalau bahasa formal bertambah, ya. Anda pasti bertambah, ya, bertambah, ya. Oke. Kemudian isi ini tentang apa ya? Ini untuk sahabat, ya. Surat ini untuk sahabat. Ini ada isinya. Mbak Agar bisa bantu baca isinya ini, Mbak? Ya, Bu. Rina, sahabatku yang baik, seperti kita bertiga, banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangun super mewah. Sayang tempat itu hanya untuk belanja. Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk pentas drama. Ya, ini cerita tentang Jadi mereka dulu sahabat, ya. Mereka dulu adalah sahabat, kemudian berpisah, ya. Kemudian berpisah, kemudian menceritakan keadaannya sekarang seperti apa, ya. Sekarang berkembang, develop, ya. Develop very fast, ya. Sekarang dia menceritakan tentang keadaan kota mereka sekarang, ya. Gedungnya mana, kotanya berkembang pesat. Gedung yang dulu untuk latihan drama sekarang sudah rata dengan tanah, ya. Jadi gedungnya sudah tidak ada. Muncul gedung-gedung yang mewah, ya. Jadi gedung untuk latihan drama sudah tidak ada. Adanya apa? Adanya mungkin ada hotel, gedung-gedung mewah, ya.
hotel, apartemen. Ini untuk belanja, mungkin mall ya. Sekarang adanya ada mall. Tidak mungkin untuk berkesenian ya. Berkesenian to do artwork. Even for drama performance. Ya, jadi gedungnya sudah diganti dengan gedung-gedung mewah. So she reviews back then what happened in the past ya. Gitu. Pasti ada pembukaan, pendahuluan tadi asking condition, kemudian isi dan closing. Sampai jumpa ya. As you can see here di bawah ya. Terima kasih ya. Selalu penutup ada terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Liburan yang akan datang, sampai jumpa. Kalau pribadi, we don't say hormat saya, hormat kami ya, tapi sahabatmu atau temanmu ya. Kalau pacarmu ya mungkin. Tapi kalau pacar biasanya langsung sayang ya. Sayang gitu ya. Mbak Agia tulis surat juga ya, surat cinta juga pernah Mbak? Belum pernah. Oh belum Mbak? Ya. Ya. Sekarang udah nggak pakai surat ya Mbak? Ini sekarang mungkin tidak ada yang pakai surat. Iya. Sekarang mungkin kalau tidak email ya langsung lewat WhatsApp aja ya. Ya. Iya, jarang sekali yang menggunakan ini. Mungkin waktu aku anak kecil menulis surat untuk ibu dan untuk teman-teman. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Karena sekarang semuanya lancar dengan handphone ya. Bagus. Lebih praktis. Jadi sekarang kantor pos pun kalau di Solo mereka beralih harus initiate ya, harus berinisiatif untuk so that the business must go on ya. Mereka mempromosikan untuk mengirim paket ya, karena sudah hampir tidak pernah lagi orang mengirim surat, mengirim kartu Natal, mengirim kartu Lebaran ya. No one, I think ya, hampir tidak ada. Jadi diganti, ayo kirim paket lewat kantor pos ya. Salam penutup, jangan lupa nama ya, tetap harus ada nama ya. Ini strukturnya ya, tanpa kop surat, tanpa nomor, tanpa perihal, tanpa subjek ya, tidak perlu pakai itu. Nah, kalau amplopnya ya, maaf ya, ini kita sudah hampir selesai. Jadi untuk amplopnya ini tadi ada ada yang terhormat ya, ada yang terhormat di depan, biasanya pasti ada yang terhormat ya. Yang terhormat siapa? Yang terhormat nama jalan, sama seperti yang di kop surat tadi ya. Kemudian tapi kalau kop surat itu dari yang the writer ya. Oh ya, yang the writer. Kalau di envelope itu the sender's address, right? Ya, no? Oh, the receiver's address ya. Kalau di envelope receiver's address. Jadi untuk siapa? Misalnya saya menulis surat untuk Mas Joyotu ya. Yang terhormat Joyotu, Jalan Bangladesh ya, di Bangladesh 27311 ya. Jadi di front cover atau di front part of the envelope nama receiver's address. Kalau di belakang siapa yang mengirim, sender's name and address ya, di belakang. Depan, belakang. Nah,
Oke, dan ini adalah, ini tahu apa ini? What is this? What is this? Ini apa ini? Dalam bahasa Indonesia. Ini stem ya? Stem. Oh, stem, the same. Ya, ya. Oh, bukan. I just inform you that this is stem. Perangko. Oh, okay. Perangko. Ya, perangko. Pakai perangko. Ada yang suka koleksi perangko? Ada teman saya dulu suka koleksi perangko dari mana-mana ya. Tapi sekarang karena sudah tidak menulis surat ya kita tidak bisa koleksi perangko. Oke, untuk PR hari Rabu ini ya. Untuk PR hari Rabu ini. Oke. Tadi sudah belum ya? Sudah kalian kerjakan? Ini ada cuts of letters. Jadi ada potongan-potongan. Ya, ini bagian-bagiannya apa? Ya, bagian-bagiannya apa? Nanti coba kalian baca. Dan surat ini tentang apa? Ya. Oke. Jadi ini ada instruksinya nomor 1. Sebutkan bagian-bagian dari potongan surat. Nah, setelah membaca tadi ada contoh ya. Menurut Anda ini surat resmi atau tidak resmi? Kemudian isinya tentang apa? If you can rearrange the form, ya, perhaps you can rearrange yang atas apa? Yang atas mana? Yang bagian atas? Terus mana? Coba try to rearrange these cards. Untuk hari Rabu. Nanti hari Rabu saya beri latihan untuk latihan menulis surat. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Kalian sudah mau mulai kelas lagi ya yang lain? Apa ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Cita. Ini Mbak Agar nggak kelihatan, itu Mas Jaya itu namanya. Mau halo Mas Jaya itu coba, itu Mas Jaya itu lihat. Ya coba lihat dulu, itu sudah dadah. Ya itu tuh lihat. Dadah boy, dadah Mas Jaya tuh. Coba. Ya Mas Jaya itu, Bapak juga, dadah juga. Dia bangun tidur ya, jadi mengantuk, masih mengantuk. Oke, selamat melanjutkan belajar. Kita bertemu lagi hari Rabu untuk latihan menulis surat ya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Dadah. Sampai jumpa. Cepat sembuh Mbak Agar. Ya, terima kasih.